Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Tsumma amma ba'd. Para peserta yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada uswah kita, teladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, alhamdulillah telah hadir di tengah kita guru besar dari Sekolah Muhammadiyah Indonesia. Beliau tidak lain adalah Al-Ustaz Dr. Erwandi Tirmidzi hafizahullah. Ahlan Ustaz. Ahlan kaifum. Beliau asli anak Sumatera ya, Masya Allah. Ya, beliau dilahirkan di Pekanbaru, ya, tepatnya di tanggal 30 September tahun 1974. Kemudian SD, SMP, ya, kemudian SMA di Riau Sumatera, di Riau semua, ya. Kemudian beliau menempuh pendidikan D1 di Jakarta, kemudian di S1-nya juga di Widya Jakarta, kemudian S2 dan S3 beliau ditempuh di Universitas Muhammad bin Saud di Kota Riyadh, Saudi Arabia, di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam di Tazkiyah Ulama. Kemudian beliau juga dosen di Magister Perbankan Syariah Universitas Ibnu Khaldun. Kemudian dosen juga di Sekolah Manajemen Bisnis Syariah IPB Bogor. Kemudian dosen Magister Pendidikan Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan beliau guru besar Sekolah Muamalah Indonesia. Karya tulis beliau sangat banyak sekali. Namun saya ringkas saja misal, ya, di antaranya tesis beliau yaitu Al-Athar Al-Usuli Liqa'idah Bisyirat Al-Qudrat Al-Taklif, dan disertasi beliau adalah Tahqiq Madhab Syafi'iyah Fima ikhtalafu fihi minal masail al-usuliyah fi mabahithi al-hukmi asy-syar'i wal adillah. Kemudian kalau jamaah sering melihat buku terjemahan tentang sejarah Mekah dan sejarah Madinah, beliaulah yang menerjemahkan sejarah Mekah dan sejarah Madinah. Ya, alhamdulillah ada di tengah-tengah kita. Dan beliau juga yang mengarang buku yang sangat fenomenal sekali, yaitu buku Harta Haram Kontemporer yang semua peserta pada saat ini telah dibagikan buku tersebut. Alhamdulillah. Semoga apa-apa yang kita dapatkan pada kesempatan hari ini dicatat sebagai amal soleh, dicatat sebagai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik yang menyampaikan, panitia, dan semua yang berkontribusi terselenggaranya acara ini. Allah Subhanahu wa taala dipergandakan pahala atau amal solehnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimahullah, tentunya semuanya sudah tidak sabar untuk mengetahui bagaimana cara kita meraih harta, menggunakan harta agar harta tersebut tidak menjadi bumerang bagi kita di yaumul qiyamah kelak. Untuk itu langsung saja kita dengarkan tausiah dari Ustaz kita, Ustaz Dr. Erwandi Tirmidzi rahimahullah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, tema solusi mencari harta halal yang terbebas dari gharar, riba, dan maisir. Ini berbeda dengan judul buku saya, Harta Halal. Kalau di sini harta halal, Anda mau yang mana? Mau yang halal, mau yang haram? Halal. Enggak ada masalah. Akan tetapi kaidah, ya, Anda perhatikan kaidah Al-Quran ketika menjelaskan makanan. Apakah Allah jelaskan dihalalkan bagi kalian umpamanya ayam, dihalalkan bagi kalian unta,
dihalalkan bagi kalian kerbau, sapi. Begitu? Tidak ada dalam Al-Quran. Tapi Allah jelaskan dengan kaidah yang diharamkan. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir, dan seterusnya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya, dan yang disampaikan oleh Ustaz tadi, bahwasanya doa kita juga setiap pagi, Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik. Tapi itu yang kita minta dan itu yang kita cari. Tetapi untuk mengetahui mana yang halal tersebut, kaedahnya jangan Anda pelajari mana kaedah yang halal. Habis umur Anda tidak akan selesai. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW, Rasulullah juga demikian. Ketika Hakim bin Hizam seorang pedagang, dan dia di antara orang yang masuk Islam di waktu penaklukan kota Mekah, yang subhanallah Rasulullah SAW mengubah kehidupan orang ini dari seorang pedagang yang maruk, itu apa artinya, yang tamak, kepada seorang muslim yang baik jiwanya dan kaya hatinya. Ketika Rasulullah SAW menaklukkan Hunain dan dia ikut dalam penaklukan Hunain, Hakim bin Hizam ini, maka Rasulullah SAW didatangi oleh Hakim dan minta harta rampasan perang. Diberikan oleh Rasulullah SAW 100 ekor unta. Berapa? 100. Berapa rupiah itu? Satu ekor unta berapa? Dia lebih gede dari sapi. Anggap 20 juta kali 100, 20 juta kali 100 berapa? 2 miliar. Dikasih oleh Rasulullah SAW. Pernahkah Al-Huda memberikan 2 miliar kepada satu duafa fakir miskin? Belum. Terkumpul juga belum segitu, Ustaz. Ini Rasulullah SAW memberikan kepada seorang Hakim bin Hizam yang baru masuk Islam, ini mu'allaf qulubuhum, karena dia orang kaya raya. Diberikan oleh Rasulullah SAW 2 miliar, 100 ekor unta. Lalu dia minta lagi, dikasih lagi oleh Rasulullah, diberikan oleh Rasulullah 100 ekor unta lagi, 2 miliar lagi. Berapa jadi sudah? 4 miliar. Karena dia orang kaya masih tamak lagi, minta lagi 100 ekor unta lagi. Dan diberikan juga oleh Rasulullah 100 ekor unta. Boleh seperti ini diberikan harta rampasan perang? Boleh. Boleh. Dan begini cara membagikan harta rampasan perang dan harta zakat. Jangan Anda memberikan zakat kepada fakir miskin. Sering saya dalam pembahasan tentang permasalahan zakat, sering saya ingatkan orang-orang yang berkecimpung di lembaga amil zakat. Berapa yang Anda berikan kepada kaum muslimin yang berhak? Kami biasanya berikan beras, karung, kemudian uang 200 ribu, 500 ribu. Ya, bukan begitu cara membagikan zakat. Hitung kebutuhan dia setahun, berapa kekurangannya, tutupi seluruhnya. Umpama dia suami istri, anak mamanya 3, 5 jiwa. Kebutuhan dia tidak punya rumah kontrak, mobil juga tidak ada, kendaraan tidak ada, semuanya. Pemasukan ada, kebutuhan mereka 5 orang, anggap sebulan adalah 10 juta. Kebutuhan makan, minum, sewa kontrakan rumah, sekolah anak-anak 10 juta, anggap. Pemasukan dia ada, tapi cuma 3 juta. Kekurangan berapa? 7 juta. 7 juta dikali 12, jadi berapa? 94 juta berikan kepada dia cash. Mas, ya, ini kami dari lembaga zakat, kami telah hitung kebutuhan Anda, kekurangannya setahun sekitar 94 juta. Ambil ini dan gunakan untuk kebutuhan Anda setahun ke depan. Jelas? Jelas, betul jelas, tapi mana uangnya? 94 juta. Setelah ini haram bagi dia meminta-minta kepada kaum muslimin. Setelah ini 1.000 rupiah Anda tambahkan dari uang zakat, haram dia terima. Kenapa?
Karena sudah terpenuhi kebutuhannya, terangkat dari miskin menjadi kaya, terpenuhi kebutuhannya. Ini dikatakan oleh Umar, fa idza a'taitum fa'ghnuhum, bila kalian memberikan maka kayakan mereka. Dan ini salah satu masjid di dekat tempat tinggal saya mempraktekkan seperti ini. Alhamdulillah Ustaz, yang telah kami berikan semuanya itu, sekarang mereka menjadi naik kehidupannya, tidak termasuk fakir miskin lagi. 94 juta bisa modal buat bisnis banyak ya. Kalau beli motor bisa berapa? Bisa 7 kan? Subhanallah. Bisa langsung gak butuh apa-apa dia lagi setelah itu. Ya. Maka Hakim bin Hizam diberikan Rasulullah SAW keinginan dia seluruhnya. Sehingga Hakim bin Hizam mengatakan kepada umatnya, wahai kaumku muslim, Islamlah kalian. Aku datang dari orang yang bila memberi tidak takut miskin terhadap dirinya. Terkadang berapa banyak kaum muslimin yang dipercayakan, diamanahkan mengelola dana masyarakat, tapi ketika menyerahkan berpikir dia, masa dia dapat 94 juta? Saya aja yang karyawan cuma dapat 10 juta cuma sebulan. Masa lebih kaya dia dari saya? Anda sudah terpenuhi kebutuhan Anda dengan 10 juta, dia belum dengan 3 juta. Hak dia itu. Rasa iri ini yang merusak kehidupan manusia. Maka dia tahu bahwa orang yang memberikan harta seperti ini bukan manusia biasa dan mengajak kaumnya masuk Islam. Lalu Rasulullah menasihati dia, wahai Hakim. Setelah dia meminta lagi yang ke-400-nya, maka Rasulullah mengatakan, ya Hakim, inna hadhihi dunya khuttatun hulwah, faman akhadhaha bisakha'i nafsin barakallahu fi, wa man akhadha bi israfi nafsin lam yubarak fi. Wahai Hakim, sesungguhnya dunia ini memang enak, manis dirasa, hijau dipandang, enak dipandang. Siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang dermawan, dia merasa cukup, Allah berkahi. Siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang rakus, tidak pernah Allah berkahi dalam hartanya. Maka Hakim mengatakan, ya Rasulullah, ushiduka, saya bersaksi kepadamu ya Rasulullah, mulai saat ini saya tidak meminta 1 sen pun kepada manusia, karena saya merasa cukup. Di masa pemerintahan Abu Bakar memberikan ataya. Ataya itu adalah seperti reward kepada para sahabat Rasulullah SAW, sehingga mereka nggak perlu bekerja lagi. Walaupun mereka tetap bekerja, tetap ada reward per bulan cukup untuk kebutuhan hidup mereka. Abu Bakar memberikan reward ini, ataya ini kepada Hakim, dia tidak terima karena dia sudah berjanji di hadapan Rasulullah tidak akan menerima lagi. Di masa Umar berikan juga ataya, dia juga tidak terima 1 sen pun juga, tidak mau menerimanya. Ya. Apa yang disampaikan Rasulullah kepada beliau ketika beliau menanyakan tentang kaedah dalam berjual beli sebagai pedagang? Ya Rasulullah, inni abi'u wa ashtari. Wahai Rasulullah, aku menjual dan membeli. Fama yahillu li wa ma yahrumu alayya. Rasulullah jelaskan kepadaku suatu kaedah. Apa yang halal dan apa yang haram bagiku. Coba, ada yang bisa jawab? Saya ingin bisnis ini, jelaskan kepada saya sebuah kaedah, apa yang halal, apa yang haram. Rasulullah langsung menjawab dengan satu perjawaban. Yang jawaban ini bukan mengatakan apa yang halal. Yang halal boleh kamu jual kain, boleh kamu jual kulit, boleh kamu jual daging, boleh jual korma. Tidak, itu disampaikan Rasulullah. Wahai Hakim, jangan engkau jual barang yang bukan milikmu. Dan ini pelanggaran ini banyak terjadi di pasar-pasar kaum muslimin, para pedagang. Berapa banyak mereka belum menjual barang sebelum menjadi milik mereka. Dan ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana bentuknya menjual barang belum? Barang menjadi milik Anda, boleh Anda jual kembali dengan 2 syarat. Pertama, dengan akad Anda beli, walaupun belum dibayar 1 sen pun juga. Yang kedua, dengan diterima barang. Karena Rasul juga mengatakan pada Hakim, la tabi'hu hatta taqbidahu. Jangan jual sebuah barang yang telah engkau beli dengan akad belum engkau terima. Anda umpamanya jual fashion, baju gamis muslim. Ada yang pesan seperti ini modelnya sebanyak umpamanya 1000 lusin. Di gudang Anda cuma ada 100 lusin. Biasanya apa yang Anda lakukan? Sebentar Pak, Anda telepon supplier, masih ada nggak sekitar 900 lusin lagi? Kata dia ada. Deal ya, saya beli ya. Ya udah beli. Berapa uangnya? Anggap 100 juta. Ini sekarang saya kirim ya, cash.
cash. Ya, lalu biasanya langsung dijual di orang depan begitu kan ya? Saya jual. Sudah bolehkah ini? Haram dia menjualnya. Kenapa? Karena barang masih di tangan supplier, belum diterima dia. Rasulullah mengatakan jangan kau jual barang yang belum kau terima. Ya. Karena ini hakikatnya apa ini? Ini yang dikatakan oleh Ibn Abbas, dzaka darahim bidarahim wa ta'am murja. Yang terjadi bila ini seperti ini Anda berjual beli, yang terjadi tukar uang dengan uang berlebih, sedangkan barang masih di tangan pertama, dan ini namanya riba. Saya bayar ke dia 100 juta, saya jual langsung cash kepada dia, umpamanya 110 juta. Untung saya berapa? 10. Berarti tukar 100 juta kemari, ambil 110 juta di sini, ya atau tidak? Barang masih di tangan pertama, maka belum ada penyertaan barang di sini. Tapi setelah barang saya terima, saya minta karyawan saya, tolong mas kesana dulu ambil barang, naikin ke mobil, pick up atau apa. Sudah dinaikin, Pak udah dinaikin, ya udah sudah diterima. Berarti ini sekarang saya deal boleh sudah. Ini konsekuensinya adalah konsekuensi dari serah terima dan permasalahan risiko. Ya. Ini sekarang Anda jual ke dia, Anda tidak ada risiko, langsung Anda silakan ambil di sana barangnya, udah. Ada risiko Anda, tidak terbakar barang, Anda bilang kepada si supplier, saya belum terima, harus Anda serahkan barang baru lagi. Tapi setelah Anda terima, terjadi risiko pada barang Anda, risiko di tangan Anda. Karena ada risiko, halal Anda mengambil keuntungan. Rasulullah naha an ribhi ma lam yadman. Rasulullah melarang mengambil keuntungan dari barang yang tidak ada risiko di tangan Anda. Dan ini dilakukan oleh lembaga keuangan ribawi sedunia. Sebisa mungkin risiko mereka nol. Ingin dapat untung juga. Dalam Islam tidak ada seperti ini. Kalau Anda ingin untung, harus ada risiko. Seperti dalam akad mudharabah, ada risiko. Ada risiko kerugian dari modal Anda. Tapi yang di konvensional yang riba, nol risiko dia, untungnya mau banyak. Ya, makanya tidak dibenarkan dalam syariat Allah. Yang ingin saya sampaikan bahwa harta halal tersebut bisa Anda ketahui dengan Anda mempelajari mana dia kaedah-kaedah menyebabkan harta menjadi haram. Ini menjadi penting, ya, karena berkaitan dengan kehidupan Anda dunia dan akhirat. Untuk Anda mendapatkan harta yang halal. Pentingnya bagaimana? Kepentingan memperoleh harta yang halal ini, baik untuk pribadi Anda, baik untuk anak istri Anda, keluarga besar Anda, masyarakat di sekitar Anda, dan kaum muslimin dan manusia yang hidup bersama Anda di atas muka bumi Allah ini, akan berkaitan seluruhnya, ya. Untuk mendapatkan harta yang halal ini berkaitan dengan mereka seluruh. Bila tidak terpenuhi ini, bila yang Anda tidak tahu menahu tentang mana cara yang halal, mana yang haram dalam mendapatkan harta, baik dengan berbisnis maupun dengan sebagai memberikan jasa, karyawan, ya, dan usaha-usaha profesi yang lain, Anda pulang ke rumah, Anda bawa gaji, bawa makanan ke rumah dari hasil profesi, dari bekerja tadi, ya. Bila dia bukan yang halal, ya, sebaiknya jangan masukkan ke rumah Anda. Bila Anda masukkan ke rumah Anda, ini adalah neraka Allah. Lahmun nabata min suhtin fannaru awla bih, kata Rasulullah SAW. Daging sel tubuh manusia yang tumbuh dari harta yang haram, yang pantas membakarnya adalah neraka. Anda lihat cara di bus-bus kota di Jakarta, saya lihat cara orang untuk menakut-nakuti manusia terhadap rokok, ya, seolah-olah puntung rokok yang panas itu disuapkan ke bayi, begitu kan, ya. Ada kan iklan itu, kelemahan masyarakat itu rokok. Kalau harta haram yang Anda bawa pulang, harta riba yang Anda bawa pulang, harta judi, kemudian harta dengan korupsi, menipu dan rishwah, ya, bukan puntung rokok yang Anda suapkan di sini. Yang jangan suapkan ke mulut Anda, keinjak kaki Anda, mendidih otak Anda, ya.
Tegakah seorang tua, seorang bapak, seorang ibu menyuapkan neraka jahanam kemudian anaknya? Tegakah seorang suami menyuapkan neraka jahanam kemudian istrinya? Maka bukan solusi harta haram. Kewajiban dan keharusan. Di dunia tidak akan berdampak kecuali kehancuran bagi keluarga ini, rumah tangga ini akan hancur bila ada harta haram di rumah mereka. Baik kondisi kesehatan, baik kondisi keharmonisan rumah tangga dan lain-lain. Beberapa orang persaksian dari testimoni dari kaum muslimin yang pernah mereguk pahitnya hidup dengan harta haram ini. Sewaktu saya di Semarang, ada salah satu jemaah dekat masjid minta bedah buku. Kebetulan presenternya atau moderatornya mantan karyawan di salah satu bank BUMN di Jakarta. Awal dia membuka, dia mengatakan, sebelum Ustadz yang ceramah, saya mau berceramah. Silakan, saya. Testimoni saya Ustadz, kata dia. Lebih dari 15 tahun saya bekerja di lembaga ini dan sampai pada posisi kepala divisi pembiayaan. Profesi yang luar biasa. Tapi Ustaz, kata dia, satu yang tak pernah terjawab dalam kehidupan saya, yaitu setiap hari saya mesti minum Panadol sebelum berangkat kerja. Kalau tidak, saya tidak bisa bekerja. Demi Allah, Panadol setiap hari pusing. Sampai suatu saat Allah memberikan hidayah kepada saya. Jangan-jangan saya hidup seperti ini selalu, merasa pusing ini karena perbuatan riba yang saya lakukan. Saya resign untuk mencari keridhaan Allah dan bertobat dari perbuatan riba yang saya lakukan. Alhamdulillah diterima. Di hari saya berhenti Ustaz, sampai hari ini duduk di samping Ustaz, saya tidak pernah minum Panadol lagi. Allah. Tapi kan kasihan ya, akhi. Setelah 18 tahun minum Panadol, tahu-tahu obatnya cuma segitu. Meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Jalla fi'ula. Ini untuk kesehatan tubuh, apalagi cara berpikir, apalagi kecerdasan dan lain-lainnya. Ya. Maka bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya yang halal yang kita cari. Ini permasalahan di dunia. Permasalahan di akhirat akan panjang lagi. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'alan arba'. Tidak ada satu tumit pun yang beranjak di hadapan Allah nantinya sampai ditanya tentang 4 hal. Semua pertanyaan yang 4 ini hanya satu pertanyaan. Artinya pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4. Pertanyaan masalah harta bukan 1, tapi 1A, 1B, 2 pertanyaan. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, dia akan ditanya wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Pertanyaan tentang umur hanya Allah tanyakan, untuk apa kau gunakan umurmu? Masa mudamu untuk apa kau gunakan? Ya, sehatmu untuk apa kau gunakan? Tapi harta tidak. Tentang hartamu akan ditanyakan dari mana engkau dapatkan. Kemudian untuk apa engkau belanjakan? Depan belakang pertanyaannya. Siapkan pertanyaan pada Allah, ya Allah, ini uang, ini handphone, ini mobil, ini rumah saya dapatkan dengan cara yang saya siap bertanggungjawabkannya di hadapan kau. Silakan uji, silakan tanya. Dengan transaksi yang halal yang saya mendapatkan ini semua, tanpa ada transaksi riba, tanpa ada transaksi yang diharamkan oleh Allah Jalla fi'ula. Ini baru pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini sekarang harta yang Anda dapatkan ini, rupiah yang Anda dapatkan ini, barang dan aset yang Anda dapatkan ini, Anda gunakan untuk apa? Ya. Oleh karena itu, semakin banyak harta Anda, semakin lama Anda ngantri nanti di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang fakir miskin di antara kalian 500 tahun lebih dahulu masuk surga daripada yang kaya. Masih pengen untuk jadi kaya? Lama. Masalahnya permasalahan Anda permasalahan ngantri. Yang miskin ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Mu'an mali, dari hartamu." Saya tidak punya harta ya Allah. Ya Allah, masuk lewat.
Yang kaya akan ditanya, ini rumah dari mana, untuk apa digunakan? Ini mobil dari mana, untuk apa digunakan? Ini motor dari mana? Ini panci, tirai, gorden dari mana, untuk apa? Lama nggak pertanyaannya? Lamanya lama ngantri Anda. Sama dengan Anda belanja barang di supermarket. Semakin banyak belanja Anda, semakin lama ngantrinya. Yang bayar beli satu cuma bayar lewat, Masya Allah. Tapi nanti tempat tergantung. Bila yang banyak barang tadi, banyak bawaan tadi di akhirat tadi, selamat dari semua pertanyaan, depan dan belakang selamat, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang tinggi. Seperti yang diirikan oleh sebagian sahabat yang miskin, yang mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bin na'imil muqimi wad darajatul ulya." Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya mereka menikmati dunia dan akhirat yang tinggi. Kata Rasulullah, ada apa? Kata mereka, ya Rasulullah, semua amalan yang bisa dilakukan oleh kami orang fakir miskin, yang kaya bisa lakukan. Kami sholat, mereka juga bisa sholat. Kami qiyamul lail, bisa qiyamul lail mereka. Kami puasa, ibadahnya fakir miskin, mereka juga puasa. Tapi kami tidak bisa melakukan ibadah yang mereka lakukan. Mereka bersedekah, kami mau sedekah pakai apa? Mereka kemudian berzakat, mereka membantu keluarganya, berinfak dan segala macam, wakaf, kami tidak bisa. Lalu Rasulullah SAW sampaikan kepada sahabatnya yang miskin ini sebuah amalan yang bila kalian amalkan ini sama dengan orang-orang yang kaya. Hah? Apa amalannya? Antum miskin tapi nggak tahu amalannya, rugi banget. Hah? Baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar berapa kali? 33 kali sebelum tidur. Ya. Ini yang diamalkan oleh sahabat yang miskin. Mereka rahasiakan ini. Hah? Tapi tetap kedengaran sama yang kaya. Hah? Mereka amalkan juga atau tidak? Mereka amalkan juga. Lalu yang miskin ngadu lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sahabat kami yang kaya mendengarkannya dan mengamalkannya juga. Beri lagi yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Saya sudah tidak ada ilmu lagi yang lain. Itulah karunia yang Allah berikan kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi tidak dilarang Anda mendapatkan yang halal yang banyak. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Kata Allah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dunia yang diberikan oleh Allah untuk orang beriman? Tidak ada. Berarti halal. Ya. Tidak dilarang Anda untuk mendapatkan kebaikan di dunia, dan merupakan suatu kebaikan bisa beramal yang baik selamat Anda di dunia dan di akhirat. Akan tetapi hindari yang haram tadi yang ini menyelamatkan Anda di dunia. Yang ketika Anda sedekahkan betul dia bersedekah. Ketika Anda gunakan buat ibadah haji dan umrah betul ibadah haji dan umrah. Tapi bila Anda dapatkan bukan yang halal yang Anda dapatkan karena tidak tahu Anda mana kaedah yang haram tadi sehingga bercampur antara Anda yang halal dan yang haram, ya. Ketika Anda bersedekah tidak diterima oleh Allah. Innallaha la yaqbalu shadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima sedekah dari yang haram. Ketika Anda gunakan ibadah haji dan umrah, diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, apabila seseorang berangkat ibadah haji dan umrah menggunakan hartanya yang haram, baru saja menginjakkan kakinya dan kendaraan, fayunadi munadin, dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, ya Allah aku sambut panggilanmu. Maka dijawab langsung oleh malaikat, kata Rasulullah SAW, la labbaik wa la sa'daik, tidak diterima kedatanganmu dan tidak engkau mendapatkan kebahagiaan. Fa inna malaka haram wa zadaka haram wa hajjuka ma'zurin ghair mabrur. Sesungguhnya dikatakan oleh malaikat kepada dia, hartamu harta yang haram, perbekalan yang haram, hajimu ditolak, tidak diterima. Mau ngapain lagi ke sana Anda? Tidak beda Anda ke sana dengan ke Roma atau Italia, muter-muter doang. Saat dari awal sudah dikatakan tidak diterima, maka tidak bisa dibawa beribadah ini. Maka perhatikan harta Anda kembali, bersihkan kembali, apapun konsekuensinya siap. Ada salah seorang jemaah di Pasar Senen, dia mulai usaha jual beli jam
dari modal 15 juta, sekarang asetnya dia sampai sekitar 30 miliar rupiah. Tapi satu yang membuat dia galau, Ustaz, ketika saya mendengar tahun 2015 Ustaz menyampaikan ceramah tentang barang KW. Ini berbahaya barang KW ya. Ibu yakin saya tasnya, dompetnya, subhanallah, sebagian. Saya Ustaz mengatakan haram menjual barang KW. Dan alhamdulillah Ustaz, semenjak saya mendengar ceramah Ustaz tersebut, saya bikin merek sendiri. Saya enggak jual lagi barang KW sejak tahun 2015. Bagaimana caranya? Ya, saya datang langsung ke pabriknya di China, pabrik jam tersebut. Saya minta modifikasikan jam ini, tolong yang ininya kayak seperti ini diganti. Seluruh saya daftarkan hak cipta saya di Haki Indonesia, sebanyak 15 merek sudah. Ya. Tapi Ustaz, kata dia, dari sebelum tahun 2015 sampai sekitar 15 tahun sebelumnya, saya ingin bersih-bersih. Karena setengah dari yang saya jual ada yang KW, setengah ada yang ori. Bagaimana cara membersihkan yang KW tersebut, Ustaz? Kata saya, yang KW tersebut haram keuntungannya untuk Anda. Yang pokok modalnya halal. Pokok modalnya tadi berapa? 15 juta. Berarti perkiraan setengah yang ori halal. Berarti yang halal hanya dari 7 dan keuntungan berarti setengah halal, setengah haram. Dihitung-hitung dia seluruhnya hitung dia keluar angka 3 miliar. Ustaz, ini mau saya apain uang ini? Uang ini ente berikan kepada perusahaan yang ente ambil hak ciptanya, yang ente jual ori jadi KW-nya. Gak mungkin Ustaz. Mereka pasti enggak mau. Kalau enggak mau, berikan kepada fakir miskin. Tapi angkanya 3 miliar. Ada yang berani? Ada Anda yang berani? Dia berpikir lama berpikir dia. 3 miliar. Dia hitung-hitung, lihat lagi aset rumah. Ada satu rumah. Ustaz, ini rumah ini perkiraan saya jual di Rawamangun. Rumahnya mungkin bisa 3, sekian lebih. Tapi sekarang ini rumah dipakai buat rumah tahfiz, Ustaz. Apakah jadi cukup? Ente bersihkan dulu yang haram sehingga halal, baru dengan yang halal Anda bersedekah. Bukan dengan demikian, ini rumah di rumah tahfiz selesai sudah, tidak. Lalu gimana maksudnya, Ustaz? Jual rumah itu, berikan kepada fakir kaum muslimin, atau bikin beli rumah tahfiz yang sedikit kecil. Enggak mungkin rumah yang segede gitu untuk rumah tahfiz, pasti banyak kamar-kamar kosong. Dan dia pun mengaku demikian. Artinya untuk rumah tahfiz terlalu besar. Ya, kalau ingin juga jual, ambil secukupnya dari rumah tahfiz, kemudian sisanya berikan kepada fakir miskin. Insyaallah, Ustaz. 3 miliar ya akhi keluar dari kepemilikan Anda. Lalu akhirnya dia menelpon, Ustaz, alhamdulillah sekarang saya tenang jiwa saya, Ustaz. Tenang, tapi setelah mengalami riak gelombang yang berat. Akan tetapi bagi orang yang menginginkan yang halal, kebaikan bagi dirinya, keluarganya, dunia dan akhirat, apapun risiko dan tantangan siap dia korbankan daripada hidup dalam kegelisahan dan kegundahan. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arjuna, asal dari Pekanbaru, sama Ustaz. Masya Allah. Tetapi tidak ada uang cash. Ya. Kemudian setelah saya mendengarkan cerita teman tentang riba, akhirnya saya memutuskan tidak mau membeli rumah dengan riba. Ya. Kemudian setelah saya cari-cari tidak ada rumah tanpa riba, pasti kredit semua. Ada beli rumah dengan cara inden tadi istisna boleh. Belum jadi boleh, namanya istisna ini. Ya, istisna memang secara referensi para ulama yang membolehkan istisna itu, secara inden minta dibuatkan, itu hanya ulama mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'iyah istisna haram.
mazhab Hambali istisna haram, mazhab Maliki istisna haram, karena termasuk dalam larangan Rasulullah, larangan anba'il kali bil kali, jual barang dengan hutang dengan hutang karena belum bayar. Kemudian barang sudah ada, belum hutang dua-duanya. Ya. Akhirnya tapi membolehkan dalam mazhab Abu Hanifah karena ini gabungan, dan sekarang alhamdulillah para ulama dunia sekarang sepakat menghalalkan istisna indah tersebut. Pembuatan barang istisna indah boleh karena dia gabungan antara akad ijarah dengan akad jual beli barang. Untuk akad ijarah sewa jasa, karena ini bukan jual material aja kan, pembuatan rumah itu jual material ditambah pengolahan. Yang untuk pengolahan boleh dalam akad ijarah, barang belum ada, uang belum ada, boleh. Dan memang seperti itu akad ijarah. Karena di sini dia istisna penggabungan akad jual beli material dengan ijarah menjadi boleh dia. Dan saya ingat Profesor Soleh, saya ingat itu Profesor Soleh Musabilan, saya waktu di Pasca Sarjana yang kelima, dia bilang ketika mau jadi imam malam, istisna secara referensi diharamkan, ulama mazhab mayoritas ulama mengharamkan secara ilmu referensi. Akan tetapi kata beliau, dalam pengamalan semua para ulama menghalalkan. Buktinya seorang ulama mazhab Syafi'i atau Hambali setelah mengajarkan kepada murid-muridnya di masjid bahwa haram istisna, setelah mengisi kajian dia ke rumah, dia pengen beli roti tahun kan, roti tamis yang gede gitu. Itu roti tamis kan $1 harganya. Kalau itu digigit kayak batu, digigit susah. Ya, enaknya panas-panas. Ya, maka tidak mungkin ada yang beli yang roti tamis dingin. Tamis yang panas. Tamis panas itu akadnya apa? Apakah langsung kalau dikasih uang cash, salam namanya? Tapi tidak ada yang ngasih cash. Setelah jadi baru dikasih. Maka ketika akad roti tidak ada, uang juga tidak diserahkan. Ini apa karena istisna? Maka kata beliau sambil bercanda, semua para ulama mazhab habis ngajari kalau istisna haram, dia beli roti dengan cara istisna. Istisna itu pembuatan barang. Namanya saya tolong buatin rumah. Itu kan buatin rumah itu dia nggak mau tahu. Yang penting jadi rumahnya. Berapa biaya materialnya, berapa biaya pembuatannya, berapa itu sendiri. Itu namanya istisna. Jelas? Kalau saya beli material saja, saya minta jasanya, ini material saya beli, tolong kamu buatin. Ini makanya ijarah, sewa jasa untuk membuatkan. Kalau sekarang tidak sewa membuatkan, langsung jadi. Dan ini untuk banyak akad dalam kehidupan manusia seperti ini. Ya. Untuk akad istisna tadi, ya, maka dengan akad dan dengan Anda bayar DP sudah, ini menjadi milik Anda. Pada saat Anda meninggal atau segala macam tidak terus bisa melanjutkan, ya ini milik Anda. Milik dia si developer tadi hanyalah itu sisa hutang. Andai tadi Anda beli 1,6 M, sudah Anda bayar umpamanya DP 400, tinggal sisanya 1,2. Qadarullah Anda tidak bisa melanjutkan karena satu dan yang hal. Ya. Maka si developer tetap menyelesaikan, kemudian dijual dia. Dijual dia, hak dia cuma 1,4. Terjual 2M, buat Anda 600 juta, untung Anda 200 juta. Bayar 400, untung 200. Adil Islam menentukan Anda kan ya. Tapi kalau terjual karena umpamanya turun harga properti, terjual umumnya di bawah 1,6, terjual umumnya 1 saja, ya. Tadi utang Anda 1,4 kan ya, nambah lagi ente 4 lagi. Jelas? Saya Ati, saya dari Kota Wisata Cibubur, Klaster Deli. Tetangga Ibu. Saya mempunyai satu usaha sama suami. Alhamdulillah karena saya backgroundnya sebagai marketing dulunya. Masya Allah. Marketing
marketing dan alhamdulillah saya sudah 4 tahun punya bisnis jasa pengiriman proyek untuk barang-barang Pengiriman barang-barang proyek seperti eskavator, Antai. power crane seperti itu. Pengiriman eskavator gitu ya. Dan power crane seperti itu. Pertanyaannya Ustaz, pertanyaannya tidak dalam lingkup yang bisnis karena alhamdulillah saya sudah baca buku Ustaz dan sering ikut kajian Ustaz di masjid di kota wisata. Masya Allah. Sekarang ini yang menjadi dilema buat saya karena saya banyak bernegosiasi dengan bapak-bapak pejabat gitu, BUMN dan segala macam. Suami saya tidak berkenan lagi Ustaz untuk saya berbicara dengan ikhwan. Iya. Ikhwan itu dalam bisnis, negosiasi bisnis. Iya. Karena jadi suami saya rencana minta saya tanya sama Ustaz Irwandi sekarang ini, gimana kalau kita close aja perusahaannya? Berarti kan kalau close perusahaannya Ustaz, karyawan berapa banyak yang kita rumahkan, terus investor juga harus kita berhentikan. Iya. Kali ini mungkin suami saya benar-benar serius untuk minta saya stop berbisnis dan minta saya di rumah aja. Iya. Masya Allah, semoga Allah berkati ibu dan keluarga dan dari usaha masyarakat muslimin yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan mencari yang halal dan meninggalkan yang haram. Adapun mengenai kasus ibu tadi, ya, semoga Allah mudahkan ibu. Kalau memang suami menyuruh ibu untuk berhenti menjadi sebagai marketing di perusahaan tadi, ya, semoga itu yang terbaik. Ya, semoga itu yang terbaik. Lalu ibu khawatir bagaimana nasib karyawan, nasib ini. Ibu, bagi mereka ada Allah yang menjaga mereka, bukan ibu yang menjaga mereka. Ketika Abdul Muttalib datangi oleh tentara Abraha, ya, yang mengambil unta-unta dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bilang, mana unta-unta saya? Jawab oleh Abraha, bahwasanya saya pikir kamu adalah orang yang merupakan tokoh masyarakat yang ingin membicarakan perlindungan terhadap Ka'bah, tapi kamu datang malah minta unta kamu. Kata dia, unta itu Tuhan pemiliknya saya, walil Ka'bati rabbun yahmiha. Sedangkan Ka'bah pemiliknya Allah, biar Allah sendiri yang menjaganya. Jelas ibu, karyawan ibu itu semuanya makhluk Allah, biar Allah yang menjaganya. Tapi menjaga diri ibu agar keluar dari yang haram adalah ibu sendiri. Jelas? Maka semoga Allah cari pengganti marketing yang laki-laki yang bisa melakukan lebih baik dari ibu yang lakukan. Karena man khalaqa syai'an lillah awadahu bima huwa khairun min. Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah Jalla fi'ala, pasti Allah berikan ganti yang lebih baik. Jelas? Taati suami ibu, cari pengganti ibu di perusahaan tersebut, maka rezeki karyawan Allah yang menjaga, dan semoga keuntungan lebih besar lagi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Prima dan saya dari Jakarta, Ustaz. Jadi pertanyaan pertama sebetulnya adalah pertanyaan titipan dari kedua orang tua saya. Silakan. Kedua orang tua saya ini pensiunan, Masya Allah. dan pada saat ini tidak bekerja sama sekali. Ya, tidak bekerja sama sekali, tetapi mereka jadi petani bunga, Pak Ustaz. Masya Allah. Petani bunga di Bank Syariah. Iya, jadi Sebentar, maaf, ini tolong jangan ulangi ya. Profesi yang paling baik adalah petani, tapi petani yang betul-betul petani padi, petani. Ketika Imam Nawawi mengatakan, ya, mana profesi yang paling baik? Apakah petani, pedagang, ataukah sebagai jasa karyawan? Beliau mengatakan petani. Banyak dalilnya, ya. Sampai petani tersebut, ya, setiap yang tumbuh dimakan oleh burung pun dia dapatkan pahalanya. Mendapatkan pahalanya. Berbeda, dan kemudian ketawakalan petani kepada Allah lebih tinggi daripada pedagang, daripada karyawan. Pedagang karyawan sering mengatakan, oh itu kan kepintaran saya karena strategi bisnis saya karena begini. Petani enggak. Dia hanya menanam saja, yang menjadikan sampai tumbuh hanyalah Allah.
maka ketawakalannya kepada Allah tinggi sekali. Tapi ini petani yang halal tadi. Sama ibu saya sering bertanya kepada saya, cuma saya tidak bisa menjawab, nggak punya ilmunya. Makanya kebetulan ada ini juga kemungkinan Ustaz pagi, jadi saya menitipkan pertanyaan ibu saya, bagaimana status uang bagi hasil dari bank syariah tersebut. Uang bagi hasil di bank syariah. Ya. Kemudian yang kedua adalah permasalahan pribadi sebetulnya Ustaz. Saya adalah pengusaha, saya punya konsultan manajemen. Saya sering mendapat tawaran ataupun order untuk bekerja sama dengan misalnya bank konvensional, bahkan terakhir dengan sebuah perusahaan yang salah satu produksinya adalah bir. Jadi saya bingung apakah saya harus terima tawaran pekerjaan tersebut atau tidak. Sampai sekarang saya tidak menerima. Saya mohon penguatan Ustaz atas sikap saya. Saya sampai sekarang masih meyakini bahwa itu sebaiknya saya tidak terima. Terakhir adalah terkadang kalau saya sebagai pengusaha, karena kita menjualnya jasa, jadi jasa ini lebih sulit menentukan harganya Ustaz. Jasanya apa? Saya jasa konsultasi manajemen sumber daya manusia. Jadi mohon petunjuk untuk bagaimana cara menentukan keuntungan yang wajar supaya program yang kita dapat ini saya juga dapat berkahnya. Amin. Begitu Pak Ustaz. Allah barik fiik. Pertama, sampaikan kepada orang tua Anda berdua salam saya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan menutup akhir hayat mereka dengan husnul khotimah. Kemudian pensiunan, punya dana pensiunan, sebaiknya jangan diletakkan di bank walaupun di bank syariah. Sebaiknya diletakkan di bisnis Anda atau bisnis anaknya yang lain. Kenapa? Karena di bank, walaupun andai ada bank di Indonesia yang murni syariah, itu persentasenya kecil keuntungannya, iya kan? Cuman paling memang kecil Ustaz, tapi aman risiko, kan gitu kan? Ketika aman risiko, dia menjadi haram jadinya. Haram untuk mendapatkan pertambahan. Karena perbedaan antara mudharabah, yaitu bagi hasil yang syar'i, dengan akad riba adalah risiko. Di dalam akad mudharabah, pengelola dalam hal ini ketika Anda menabung, berarti pengelola adalah bank, itu tidak boleh menjamin modal Anda dari kerugian. Karena bila dijamin dari modal kerugian, berarti akadnya pinjaman. Kalau akad pinjaman, saya pinjamkan 100 juta, kembali 100 juta. Anda putar mau naik usaha Anda jadi 1 miliar, 1 juta ini tetap 100 juta yang dikembalikan. Begitu juga, hancur usaha Anda jadi 10 juta, uang Anda tetap Anda kembalikan kepada saya 100 juta. Tidak ada risiko kan uangnya saya kan? Boleh. Dengan syarat tidak ada pertambahan. Sekarang kalau kita menabung di bank syariah, di sana untuk akad mudharabah ada memang bagi hasil, persentasenya ada, buat nasabah umpamanya 60, buat dia 40 umpamanya. Tapi adakah di sana bagi rugi? Pernyataan bagi rugi ada? Tidak ada. Alasan mereka klasik. Sering saya bertemu dengan dewan pengawas syariahnya, Ustaz, siapa yang mau kalau tabungan uangnya menjadi rugi? Mana mungkin bisa bersaing bank syariah dengan bank konvensional? Ente mau bersaing dengan yang syar'i atau bersaing juga dengan cara yang riba? Cuman riba dengan kedok syar'i. Kalau ingin bersaing dengan syar'i pasti akan ada. Saya katakan kepada mereka bahwasanya bank Islam pertama di Saudi Arabia, Bank Ar-Rajih, itu bank milik keluarga. Tertera di dalam Zakir Tafsiriyah, MOU yang mereka buat dengan Bank Sentral Saudi Arabia, bentuk akad-akad yang mereka lakukan, di antaranya mudharabah. Bila akad mudharabah yang mereka lakukan, di sana mereka menyatakan bahwasanya
Bila mendapat keuntungan, nasabah mendapat keuntungan, bank mendapat keuntungan. Bila terjadi khasarah, kerugian, ditanggung oleh nasabah. Bank tidak menanggung. Berarti uang nasabah akan berkurang. Ustaz, sekarang aja dengan bagi hasil aja tidak mau mereka masih ke bank konvensional. Orang para nasabah itu bermacam-macam. Ada yang memang tujuannya adalah materi, juga nggak mau dia ke bank syariah, karena dia nggak mengerti halal haram. Bagi dia materi mana yang menguntungkan, karena dia yang di bank konven lebih menguntungkan menurut mereka secara materi. Orang sekarang yang setengah-setengah syariah juga gak mau ke bank syariah karena tidak menguntungkan juga. Orang yang mengerti syariah juga tidak mau ke bank syariah karena menurut dia bank riba, kemudian pakai kedok baju syariah. Siapa lagi tinggal nasabah Anda? Tapi kalau Anda murni syariah, tidak mungkin Allah tidak akan menolong Anda. Dan itu yang terjadi dengan Bank Rajihi tersebut. Bank Rajihi per hari itu, per 2009 saya baca laporan perbankan, laporan Iktisad Al-Alam Islami, dia merupakan bank Islam terbesar di dunia dengan pada tahun itu asetnya 200 miliar dolar US. Dia untuk Saudi Arabia mengalahkan bank yang terbesar di dunia, yaitu Citibank. Citibank itu kan punya Pangeran Walid bin Talal, yaitu salah seorang prince dari kerajaan Saudi Arabia. Di negaranya, di luar negara Saudi memang itu lebih besar, tapi di negara Saudi kalah dengan Bank Rajihi. Kenapa? Karena masyarakatnya tahu ini murni syariah. Anda nabung di sana, naruh uang 1 miliar rupiah, pertambahannya 0%. Kecuali Anda ambil akadnya mudharabah. Dia ada tabungan yang biasa, giro, itu 0%. Anda ambil tabungan mudharabah tapi siap rugi. Dinyatakan di sana bahwa akan ada kerugian bila proyek yang Anda masuki ini rugi. Tetapi keuntungannya besar. Ya, keuntungannya real dengan keuntungan besar berdasarkan porsi saham modal. Bukan keuntungan seperti di Bank Syariah Indonesia kecil sekali, tidak besar. Sampai 10% dari modal Anda, bisa sampai 100% terkadang setahun dari modal Anda. Tapi siap kerugian. Kalau Anda tidak mau rugi, ambil tabungan yang ini yang tanpa pertambahan. Ya, maka ingatkan kepada orang tua Anda seperti demikian, cabut uangnya, berikan kepada salah seorang anak yang untuk diputarkan dalam bisnis mereka. Ya. Ini yang disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada orang-orang yang memegang harta anak yatim. Bila seseorang wafat, kemudian orang tuanya meninggalkan harta, ya, untuk anak ini, maka harta ini dikelola oleh wali, namanya wali yatim. Wali yatim itu bisa jadi pamannya, bisa jadi kakeknya, bisa jadi orang yang. Maka Umar mengatakan kepada orang lain yang memegang harta anak yatim, ittajiru amwalal yatama la ta'kulha shadaqah. Kata beliau, harta anak yatim jangan disimpan. Walaupun berbentuk dinar, jangan disimpan. Ittajiru, putar dalam bentuk dagang. Karena bila disimpan saja habis 2, berkurang lagi segitu. Ini anak masih baru lahir loh. Artinya dia lahir setahun, bapaknya mati, dapat 1 miliar. Masih lama dia akan menggunakan uang itu kan ya. Sampai 15 tahun berapa kali persen sudah dipotong zakatnya? Oh, Ustaz, apakah harta anak yatim terkena zakat? Iya. Ijma' para ulama bahwa harta anak yatim terkena zakat. Maka itu dikatakan oleh Umar, putar. Bila diputar dalam setahun tadi, mungkin atau tidak dari 1 miliar itu untung 100% dalam setahun, mungkin atau tidak? Sangat mungkin sekali. Dipotong zakat 5% berarti kan 2 miliar sini 2 miliar, 2,5% berarti sekitar 50 juta. Tidak ada artinya pengurangan 50 juta dari 1 miliar pertambahan. Jelas? Maka sampaikan kepada ibu bapak Anda, jangan jadi petani, jadi pedagang. Jadi pedagang, insya Allah. Bila Anda buka pintu ini, pintu bekerja sama dengan lembaga riba tadi, ketahui hitung dari hari Anda buka pintu tersebut sampai Anda akan menjadi orang yang terhutang banyak sekali. Demi Allah, ini bukan testimoni saya. Tanya kepada orang yang pernah mereguk pahitnya minuman riba itu. Banyak para pengusaha, Ustaz, saya alhamdulillah, kata dia, ya, dari modal 100 juta dia bilang dalam setahun kurang sampai 1,2 aset saya.
Ketika itu datang tukang riba, datang karyawan bank menawarkan pinjaman, penambahan modal, dan memang orang seperti itu yang dicarinya. Dia tidak akan cari orang-orang yang ingin berusaha dari nol, tidak. Dia ingin cari orang yang sedang naik, nanti dimakannya ini naik jadi jatuh. Coba lihat, apakah ada bank itu yang membina orang dari nol? Nggak ada ya. Maka jangan Anda menjadi mangsa. Kata dia, saya tolak sampai suatu saat ya lemah iman saya terima kreditnya, Ustaz. Dalam jangka waktu kurang setahun, sekarang saya hutang lebih 1 miliar ke bank tersebut. Jelas? Jangan Anda ikuti kesalahan yang pernah terjadi. Sekarang saya ingin bertobat, bagaimana caranya, Ustaz? Ya, sekarang Anda bertobat. Bukankah para ulama kita, Al-Qarafi umpamanya dalam kitabnya Al-Furuq fi Anwa'il Buruq menyatakan haram bagi seorang muslim sebelum melakukan sebuah perbuatan melainkan mengetahui syariat Allah dalam hal ini. Yang ingin berbisnis, berdagang, ingin jual beli, ingin sewa menyewa, kemudian ingin investasi, haram bagi dia untuk melakukannya sebelum tahu ini halal atau haram. Kalau ada yang haram, bagaimana cara mengolah jadi yang halal, betul murni halal. Kalau tidak ada mitos, maka tinggalkan. Ya. Dengan demikian selamat dunia dan akhirat. Dan alhamdulillah Anda menanyakan dan jangan pernah buka pintu ini. Ya. Bahkan ketika dia ingin menawarkan, tawarkan kepada dia, kamu bertobatlah dari bekerja di lembaga riba ini, ya akhi. Kurang apa Anda? Kurang namanya gaji kerja sama saya yang halal. Kesempatan untuk mendakwahi mereka. Ya. Allah Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Wajar di bisnis jasa. Keuntungan yang wajar di bisnis jasa. Keuntungan yang wajar di bisnis jasa, dari modal tidak ada dalam Islam. Tidak ada dari modal tidak ada berapa persen keuntungan yang boleh diambil, tidak ada ketentuannya. Jelas? Modal mungkin 10.000. Ya, tapi Anda jual 100.000, boleh? Boleh bila 100.000 itu harga pasarnya. Anda tahu kayu gaharu? Tahu kan ya? Berapa harganya di hutan Irian Jaya? Gratis, betul gratis. Cuman lawan Anda harimau, ular, itu lawan Anda. Nah, itu gratis, betul gratis. Nah, sama panah, satu lagi panah. Tahu Anda harganya sekilo berapa di Timur Tengah, di Saudi Arabia? 20 juta. Bisa sampai harga $1.500 US per kilo untuk kelas yang bagus. Bahkan kelas yang paling tinggi bisa harga $2.000 US sekilo. Ini berapa keuntungannya berarti ini bisnisnya? Banyak banget ya, banyak banget, jutaan persen, Ustaz. Baik. Bagaimana dia cara menghitung? Cara menghitung biaya pokok modalnya? Jangan hitung biaya pokok modal, biarkan saja. Lihat harga pasar, ikutin harga pasar. Ya. Kalau dihitung modal, oh saya kan gratis di Irian Jaya, ya udah, saya jual 100 rel aja di Saudi. Nggak ada orang yang beli. Ini palsu, yakin palsu ini kata mereka. Nanti kalau taruh harga, Anda kalau taruh sekarang harga yang biasa konsultan 100 juta, saya alhamdulillah konsultan muslim baik, udah kasih aja 1 juta. Kata mereka udah cari yang konsultan yang lain ini mah konsultan ecek-ecek berarti kita. Ketika Anda jual murah, orang malah merendahkan Anda. Ada beberapa teman-teman yang bisnis kata dia, Ustaz, ketika saya jual murah malah nggak laku. Saya naikin harganya lebih mahal yang lain, orang berbondong-bondong ke saya beli. Bolehkah halal? Bagi saya halal selagi itu masih dalam rentang, yaitu harga wajar, harga pasar. Untuk umpama jasa tadi, Anda lihatlah cari konsultan lain berapa orang bayar ke mereka biasanya. Umpamanya untuk perusahaan bisnis dari 0 dan sampai sekian sampai segini, angkanya umpamanya 100 juta. Ya Anda buat 100 juta 1,105 masih boleh. Yang tidak boleh dari harga wajar ini, harga pasar ini, Anda lebihkan 30%, itu tidak boleh. Lebih 30%, Anda jual umpamanya jasa Anda 140, ini tidak boleh. Kecuali Anda sampaikan ke dia terus terang.
Bilang ke dia, Bapak kalau menggunakan jasa konsultan A, B, C itu sekitar 100. Saya enggak, saya lain. Saya benar-benar pakar ahli bidang ini, saya jual 140 jasa saya. Kalau mau silakan, enggak ada masalah. Itu boleh. Tapi terus terang. Ya, kalau tidak dijual di harga pasar dan lebih kurang atau lebih tinggi, lebih kurang juga boleh. Namanya Anda tawarkan jasa 90, orang 100, Anda jual sama 10, 90. Boleh. Ya. Dengan demikian Gojek hukumnya, Gojek lebih mahal mana daripada yang ojek yang konvensional? Murah banget ojek kan ya. Berarti dia jual di bawah harga pasar kan jasanya. Karena itu dia laris dan laku kan ya. Boleh ini. Baik. Hatib bin Abi Balta'ah diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, ketika dia menjadi khalifah sering beliau sidak di pasar Madinah. Beliau dapatkan Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menjual makanan pokoknya di bawah harga yang lain. Apa yang terjadi? Laris dia. Ya. Lalu Umar mengatakan kepada dia, "Ya Hatib, irfa' atau tarfa'an suqina." Hatib, angkat hargamu, kalau enggak kakimu angkat sekali dari pasar. Jangan jualan di sini. Mantap kan ya Umar ya, Masya Allah. Barakallah. Hatib pilih, ya udah saya angkat kaki aja. Sami'na wa ta'na wa imam. Taat dan dengar perintahmu, saya angkat kaki, saya pulang. Enggak masalah kan? Dia pulang, orang kemana? Belanja? Ke rumahnya. Enggak ada masalah. Dia pulang, orang belanja ke rumahnya. Lalu Umar pergi mendatangi Hatib bin Abi Balta'ah. Aku larang kau jual di pasar karena menurutku adalah melindungi para pedagang-pedagang yang lain. Tapi itu pendapatku dulu. Sekarang saya merubah pendapat saya, terserah. Silahkan jual lagi di pasar karena nggak ada artinya juga orang ke rumah kamu belanja. Ya. Ini boleh. Ya, boleh. Subhanallah, saya diundang waktu itu oleh Persatuan Herbal Muslim se-Indonesia di Taman Mini di Atin. Dia minta, Ustaz tolong Ustaz sampaikan bagaimana pandangan Islam tentang perang harga sesama pedagang herbal. Iya kan sering perang harga kan ya. Tolong berikan masukan Ustaz. Masukan saya, silakan Anda perang harga, bagus. Jelas? Karena yang dapat keuntungan siapa? Konsumen. Alhamdulillah, masyarakat banyak yang untung. Tetapi yang tidak boleh adalah Anda sengaja dengan modal yang sangat kuat, Anda sengaja menjual di bawah harga sampai yang lain mati, kemudian Anda naikkan harga dan berbuat sesukanya, monopoli. Ini yang haram. Ya, ini makan dengan monopoli atau ihtikar. Tapi kalau dari awal memang memberikan harga lebih, enggak ada masalah, mereka akan turun sendiri. Terbentuklah harga pasar yang murah sehingga menguntungkan. Dan Ali bin Abi Thalib pernah masuk ke pasar Kufah dan mengatakan kepada para pedagang-pedagang pasar di pasar Kufah, "Ayyuhat tujar, kullukum fujar." Wahai para pedagang, kalian adalah pendurhaka, illa man sadaqa wa barar, kecuali orang yang berdagang dengan jujur dan baik. Kemudian dia mengatakan, "Wala taruddu qalilar ribhi fatuhrumu katsiruha." Wahai para pedagang, jangan kalian tolak keuntungan yang tipis, khawatir Allah tidak berikan kepada kalian keuntungan yang besar. Memang dianjurkan keuntungan yang tipis, tapi boleh. Jelas? وماذا سيغدو كظل رفيقي تفكرت يوما بمعنى الصديق وأرسلت طرفي بفكر عميق ترى من سيرسو عليه اختياري وماذا سيغدو كظل رفيقي وقالوا سيضنيك بحث دقيق
فجهزت نفسي لبحث الدقيق، ركبت البحار وخضت الصحارى، وسرت النهار وقد جف ريقي، ويممت شطر الجبال الرواسي، وفي قمة قرب واد سحيق دعوت الإله الذي لا إله سواه بأن أهتدي للطريق، دعوت الإله الذي لا إله سواه بأن أهتدي للطريق، أهتدي للطريق.